after his resurrection, 40 hari setelah kebangkitannya, kita merayakan bersama-sama hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, the Ascension of Jesus Christ. Set my eyes on you. I lay my life at your feet, my heart and my plans and my future's in your hands. Now my soul rests like the stars above, for I know that the best is yet to come. Bintang di semesta, bintang yang bersinar bagi kita. Waktu telah diberikan, sangatlah berharga, janganlah sia-siakan. Angkat tangan, katakan yang ku damba, dan kaulah segalanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari siapkan hati untuk menghadap hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan nyata atas hidupmu, karena hanya Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan, sumber pengharapan, bahkan sumber kedamaian dalam hidup kita. Haleluya, syukur Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap
memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya, syukur Yesus. Kami siap merasakan hadirat Tuhan. Dimanapun kami ada, kami percaya Kau ada. Amin, Tuhan. amin, Kita haleluya. mau serukan namanya, Yesus, 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 ya Rajaku. Haleluya. Haleluya. Syukur Yesus, syukur Tuhan. Amin, amin, amin. Mari bersikap di dalam Tuhan. Dalam pilihan Tuhan, aku menang Tuhan. Mari meninggikan Dia. Haleluya. Syukur Yesus. Berdiri pada umat pilihan, meninggikan janji Tuhan. Semua musuh dapat bertahan karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kekuatanku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kekuatanku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu Tuhan. Seluruh hidupku. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, umat pilihan Tuhan, mari kita rendahkan diri lagi di hadapan Tuhan. Kita mau datang kepada Dia. Keajaiban Tuhan terjadi, mujizat Tuhan nyata atas hidup kita. Haleluya. Syukur Yesus, syukur Tuhan. Amin. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya
saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mau katakan kata kasih kita bagi Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan Allahku, Ya Tuhan Allahku, aku sungguh mengasihi-Mu, aku sungguh mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budiku, dengan segenap akal dan budi, dengan segenap kekuatanku. dan dengan segenap kekuatan. Ya Tuhan Allahku, Ya Tuhan Allahku, aku juga mengasihi, aku juga mengasihi akan sesamaku manusia, akan sesamaku manusia, seperti aku mengasihi seperti aku mengasihi diriku sendiri. diriku sendiri. Ya Tuhan Allahku, Ya Tuhan Allahku, aku juga cinta, aku juga cinta akan pekerjaan Tuhan, akan pekerjaan Tuhan, dimanapun tempat, dimanapun tempat, terlebih khusus terlebih di khusus gereja lokal. gereja lokal. Ya mengasihi Tuhan, beri sorak-sorakmu yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari bersama katakan amin, amin, amin. Shalom. Oke, hari ini kita bersama-sama memasuki hari yang sungguh istimewa karena saudaraku, kita ada di dalam hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Setelah beliau bangkit dari antara orang mati, beliau menampakkan diri secara berulang-ulang selama 40 hari. Hari ini Yesus naik ke sorga. Puji Tuhan. Yang kedua, ini merupakan suatu momentum yang luar biasa. Kita sudah sempat merancangkan awal tahun ini supaya kita bisa membuat perayaan di hari ulang tahun gereja kita yang ke-58. Namun demikian, saudara-saudaraku, hari ini kita harus merayakannya dengan tidak seperti apa yang kita sudah rencanakan kemarin. Tetapi pastikan bahwa ucapan syukur, kebahagiaan kita sebagai jemaat Tuhan dari gereja yang sudah terlahir sejak 58 tahun yang lalu tidak mengurangi rasa sukacita kita. Tetaplah bersukacita. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini, saya teringat bagaimana setidak-tidaknya ada penggalan-penggalan peristiwa yang saya bisa tangkap. Ya, saya masuk di sini mulai tahun 1984, bulan Juni. Tetapi sebelum itu ada perjalanan yang unik, yang istimewa dari gereja kita. Bolehlah kita nanti akan melihat bagaimana catatan-catatan dokumentasi dari gereja kita dari tahun-tahun awal. Gereja kita dimulai tahun 1962. Dan ketika itu gereja kita diawali dengan sebuah KKR yang ada di Jalan Pemuda Utara ini, di Gedung Konghu, oleh seorang misionaris, yaitu Bapak Reverend Harold Karblom. Beliau adalah seorang misionaris dari Amerika Serikat, datang untuk mengasihi masyarakat Kota Klaten. Dengan pelayanan beliau, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan beberapa di antara mereka masih ada di antara kita. Masih diberikan umur panjang, dan masih menjadi saksi dan pelaku sejarah gereja kita ini. Kemudian digembalakan oleh seorang hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Simon Tubalawoni. Beliau asli dari Ambon, bersama dengan keluarga melayani jemaat di tempat ini. Sampai pada tahun 1970, beliau harus ditugaskan ke Ambon dan dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Agus Manuhutu. Hanya 2 tahun saja karena beliau melayani di beberapa gereja di seluruh Indonesia ini. Dan untuk gembala yang ketiga adalah Bapak Hadi Suwondo, dan beliau sudah melayani cukup lama di sini dengan merangkap beberapa gereja-gereja cabang, baik di Medan maupun yang ada di Klaten Selatan. Nah, tahun 84 saya ditugaskan Tuhan untuk ada bersama-sama saudara
sampai hari ini. Haleluya. Saya mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan sebab saya bisa menjadi bahagian dari sejarah gereja Immanuel Gloria Jesus King. Tuhan memberkati kita dan kita akan perhatikan beberapa klip catatan-catatan masa yang lalu. Tuhan memberkati saudara. Ini adalah kisah perjalanan dari suatu tempat yang kita sebut rumah. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Sekarang kita akan segera menyiapkan diri untuk mendapatkan arahan Tuhan melalui firman-Nya yang hidup, yang berkuasa dan yang memberikan kita pencerahan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang istimewa ini. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan kami juga mengucap syukur untuk gereja di mana kami ada di sini, terhisap menjadi keluarga besar yang keberkatan. Dari usia yang ke-58 tahun ini kami mau tetap setia dan semakin mencintai Tuhan, semakin berkobar-kobar untuk menjadi penggenap-penggenap rencana Tuhan. Berbicaralah dengan kuat kepada kami siap mendengar dalam nama Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Oke saudara-saudaraku yang kekasih, ada ayat-ayat yang akan kita simak dan kita terima sebagai arahan Tuhan pagi hari ini. Saya ajak saudara-saudaraku akan membuka dari Kisah Para Rasul dari Fatsal 1. Di sana ada beberapa ayat yang akan kita baca bersama-sama. Mulai ayat 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Silakan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Iya. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 tadi sudah merupakan rangkuman yang dicatat oleh Dr. Lukas yang bisa memberikan suatu catatan sejarah setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Hari itu saudara-saudaraku mengajak murid-muridnya keluar kota. Dia dekat dengan Bukit Zaitun dan Yesus mulai menyampaikan amanat agungnya kepada mereka. Dan tiba-tiba setelah Yesus berkata tentang pesan-pesan terakhirnya, Yesus memberkati mereka dan terangkat ke sorga. Pastikan apa yang dicatat oleh kitab suci, dengan cara yang sama Yesus akan datang kembali. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, ada peristiwa yang kita juga akan alami nanti ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Apa yang bisa kita ambil makna daripada hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga? Kalau saudara-saudara segera menemukan apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes dari fatsalnya yang ke-14, Injil Yohanes fatsal 14, di sana kita akan ketemu ada ayat 1, 2, 3. Kita akan baca bersama-sama sekali lagi untuk bisa mendapatkan maksud kenaikan Tuhan Yesus. Silakan. Yohanes 14 ayat yang ke-1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Iya, terima kasih. Tuhan naik ke sorga, memang itulah rumahnya. Dan sekarang saudaraku, ketika Yesus menyampaikan jauh-jauh hari sebelum peristiwa kenaikan ini, kebangkitan ini, Yesus sudah memberikan suatu gambaran bahwa aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan di sana saudara-saudaraku tempatnya itu luas, tak terbatas. Supaya saudara-saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan dan sudah menyerahkan hidupnya untuk diselamatkan, kita juga mempunyai tempat yang sama. Jadi saudaraku, kita sealamat dengan Yesus. Itulah sebabnya saudaraku, selama kita masih ada di dunia ini, kita sudah nyicil ayam, kita sudah mengalami sukacita, bahwa kepastian masa depan kekekalan kita, tempatnya sudah ada. Haleluya. Saudara dan saya tidak perlu mencemaskan lagi, engkone aku mati njuk piye. Tidak, karena Tuhan sudah berbicara dengan jelas dan tegas. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, di situ pun kamu berada. Puji Tuhan, tetaplah setia dengan Tuhan Yesus, supaya saudara juga boleh menikmati rumah Bapa yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan kesejahteraan, tanpa ancaman, tanpa ada hal-hal yang membuat kita resah gelisah, karena segala permasalahan kita sudah diselesaikan oleh pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku, mari kita teruskan lagi pengiringan kita sampai gimana? Sampai akhir hidup kita, supaya kita bisa pindah tempat di rumah Bapa. Oke, saya mau nyanyikan lagu sekolah minggu, dan ini puluhan tahun yang lalu saya diajar untuk menyanyikan lagu yang mempunyai dasar kepastian, yaitu firman Tuhan. Rumahku ada di dalam surga,
di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Saudaraku, saudara punya rumah di surga, saya punya rumah di surga, kita sama-sama tinggal sealamat dengan Yesus Kristus. Haleluya. Boleh kita tepuk tangan bersama-sama? Ya. Oke, firman Tuhan yang akan mendasari peringatan ulang tahun gereja kita terambil dari 1 Petrus dari Fatsalnya yang kedua ayat 9, 10 dan ayat 11. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Iya. Gereja Immanuel Gloria Jesus King dilahirkan dari rahim ilahi. Dari tahun 62 itu, gereja ini dilahirkan oleh Tuhan. Secara ilahi tentunya. Dan gereja ini sebenarnya dari awal sudah ditahbiskan oleh Tuhan. Sudah mendapatkan legitimasi dari Tuhan. Ditetapkan untuk menjadi lembaga ilahi. Ditetapkan untuk menjadi institusi ilahi. Dan di dalamnya memang awalnya itu orang-orang biasa saja. Tetapi dengan karya anugerahnya yang begitu sempurna, orang-orang biasa itu diproses oleh Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Gereja ini memang luar biasa. Saudara-saudaraku, awalnya mungkin terdiri dari orang-orang yang rapuh. Tetapi seiring dengan pekerjaan anugerah Tuhan yang terus-menerus, dari tahun ke tahun, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari hari ke sehari, ya, semakin ruang anugerah itu dibuka. Sehingga bolehlah orang-orang yang tadinya rapuh itu tiba-tiba sampai kepada kondisi yang dikuatkan oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang ampuh. Jika firman itu tersingkap akan memberikan pengertian kepada orang-orang yang tidak berpengalaman. Ya tentu saudaraku 58 tahun perjalanan ini memiliki dinamika yang sangat luar biasa. Ada pasang surutnya memang. Karena dengan dinamika perubahan-perubahan kepemimpinan dengan situasi-situasi zaman. Tetapi saya merasa karena rupanya atas izin Tuhan, saya yang paling lama sampai hari ini. Sesudah 36 tahun di sini saudara. Menemani saudara dan saudara bersama-sama dengan saya. Saya tahu persis bahwa gereja Imago Jesus King sedang menuju keakuratan ilahi. Kabar baiknya. Jadi Tuhan sudah mengkonsep untuk gereja lokal ini menjadi gereja yang tidak gereja biasa-biasa saja. Tapi gereja yang luar biasa. Bukan gereja yang rapuh, tetapi gereja yang ampuh.
Pastikan saudaraku, tahun 2020 ini menjadi momentum untuk kita bisa melenting naik ke atas. Dan kita sudah disiapkan oleh Tuhan suatu kemampuan adikodrati supaya kita bisa melintasi batas-batas kemanusiawian kita. Kita tidak lagi menjadi jemaat yang cengeng, tetapi kita berdiri menjadi gereja yang memiliki otoritas dan wibawa Tuhan sendiri. Saudara dan saya dijadikan representasinya, wakil Tuhan di Klaten ini. Dan Tuhan sudah menyiapkan sebuah mekanisme, sebuah cadangan berkat untuk kita bisa tampil. Bukan sebagai korban dari keadaan yang saat ini banyak orang menjadi korban keadaan. Tetapi saudara sebenarnya sedang diangkat oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang bisa menyalurkan kuasa sorga. Sehingga bisa dipastikan bahwa orang lain akan ketemu saudara. Dan saudara diperkenan oleh Tuhan untuk menjadi saluran kuasa. Kuasa hidup, kuasa pemberkatan, kuasa keajaiban. Ya, saudara memiliki perkataan Allah. Sehingga seperti beberapa kisah-kisah perjanjian lama dan perjanjian baru, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang ditempatkan Tuhan pada posisi yang Tuhan kehendaki, dia mempunyai kuasa dari perkataannya. Oke, satu contoh. Ketika Petrus sudah mengalami recovery, perbaikan diri, dari masa kelamnya sempat menyangkal Yesus 3 kali. Dan Tuhan sudah ampuni dia diperlengkapi dengan kuasa roh, berbahasa roh. Pelayanannya sangat-sangat mentakjubkan. Rupanya saudaraku, ini yang Tuhan ingin di gereja akhir zaman ini mengalami hal yang sama. Sehingga gereja diberikan otoritas untuk tinggal ngomong saja, tinggal bicara saja. Pelayanan kita adalah pelayanan perkataan. Itu sebabnya saudaraku, jaga mulut kita. Karena mulut kita adalah pintu gerbang sorga. Ada kuasa penciptaan lewat mulut kita. Ada kuasa keajaiban lewat mulut kita. Masih ingat bukan? Orang yang lumpuh di pintu gerbang bait Allah, pintu yang elok itu. Seorang pengemis yang lumpuh sejak lahirnya, hanya dengan perkataan Petrus, dia mengalami kesembuhan yang spektakuler. Saya berdoa, seluruh jemaat Immanuel Gloria, Jesus King akan masuk dalam dimensi pelayanan perkataan. Katakanlah, maka Tuhan bekerja di sana. Sampaikanlah, maka Tuhan akan meneguhkan di sana. Apa semudah itu? Ya, semudah itu. Itu sebabnya di tahun ini kita akan terus mengejar Tuhan, mengejar panggilan kita, mengejar realita Tuhan. Maka hidup saudara akan semakin berdaya guna. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang empunya kami semua, Engkau Raja Gereja. Ya Yesus Raja kami, Engkau memberkati keluarga besar Imago Jesus King. Di usia yang ke-58 ini akan berlanjut sampai kepada usia kematangan kami. Biarlah kami menjadi gambar Tuhan di kota Klaten ini, berdampak luas. Berkati setiap individu, berkati setiap orang tua, berkati setiap pemuda-pemudi, berkati semua anak-anak, keseluruhannya di backup oleh Tuhan untuk mengalami pertumbuhan secara roh. Dan kami bersama-sama boleh melihat realita Tuhan setiap hari terjadi dan kuasa Tuhan mengalir. Terima kasih Tuhan, kami ada dalam agendamu, kami ada di dalam tujuanmu, dan kami
mengucap syukur kami dalam satu roh mengalami pertumbuhan tanpa batas. Perbesar kapasitas kami sehingga hal ihwal tentang hidup kami yang kami perbuat dijamin Tuhan berhasil adanya. Biarlah kami melampaui batas-batas kemanusiaan kami sehingga kami hanya melihat Tuhan beracara di dalam hidup kami setiap hari. Dengar doa kami dan berkati seluruh umat Tuhan dalam nama Yesus. Sekarang saudaraku boleh mengangkat tangan bersama. Berkat ulang tahun dan sekaligus berkat kenaikan Yesus Kristus meneguhkan saudara hari ini dan hari-hari selanjutnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang percaya berkata amin, amin, amin. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Selamat ulang tahun Rumah Rohaniku Gerejaku yang ke-58 Bertumbuh tanpa batas. Berkualitas. Selamat ulang tahun Rumah Rohaniku Gerejaku yang ke-58. tumbuh tanpa batas menjadi besar dan berkualitas. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Rumah Rohaniku Gerejaku yang ke-58 bertumbuh tanpa batas menjadi besar dan berkualitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Rumah Rohaniku Gerejaku yang ke-58 diberkati menjadi berkat, bertumbuh tanpa batas dan berkualitas. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Selamat tahun ulang tahun Gerejaku juga besar. Amin. Selamat ulang tahun Rumah Rohaniku Gerejaku yang ke-58 tahun. Haleluya. Amin. Bertumbuh tanpa batas menjadi besar dan berkualitas. Yeay. Selamat ulang tahun Rumah Rohaniku Gerejaku yang ke-58. Semoga sukses, bertumbuh tanpa batas dan berkualitas. Selamat ulang tahun Rumah Rohaniku yang ke-58 tahun. Bertumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas. Tuhan memberkati. Shalom, selamat ulang tahun Rumah Rohaniku Gereja Jeki di Klaten yang aku sayangi dan aku cintai. Selamat ulang tahun Rumah Rohaniku Gerejaku yang ke-58. Bertumbuhlah tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas. God bless you. Selamat ulang tahun Rumah Rohaniku Gerejaku yang ke-58. Bertumbuh tanpa batas menjadi besar dan berkualitas. Selamat ulang tahun Rumah Rohaniku yang ke-58. Bertumbuh tanpa batas menjadi besar dan berkualitas. Selamat ulang tahun Rumah Rohaniku Gerejaku yang ke-58. Bertumbuh tanpa batas menjadi besar dan berkualitas. God bless you. Selamat ulang tahun Rumah Rohaniku Gerejaku yang ke-58. Bertumbuh tanpa batas menjadi besar dan berkualitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun Rumah Rohaniku Gerejaku yang ke-58. Bertumbuh tanpa batas menjadi besar dan berkualitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Rumah Rohaniku Gerejaku yang ke-58.
bertumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Rumah Rohaniku, gerejaku yang ke-58, bertumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mari kita persiapkan persembahan kita dan kita doakan. Persembahan bisa langsung dibawa ke gereja, dan di gereja akan disediakan tempat untuk persembahan tersebut. Dan saudara-saudara bisa mulai mempersembahkannya di pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Setiap hari mulai dari hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan ramah, antusias, dan bersukacita. Haleluya! Haleluya! Yes! Mari berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami siap memberi, menabur dalam pekerjaan Tuhan. Dengan penuh sukacita Tuhan kami memberi, dan kami terus mendeklarasikan gereja kami terus bertumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas, 1000 jiwa, 100 bless, membangun di atas tanah 5.000 meter persegi dengan dana 15 miliar tanpa hutang. Tuhan mengirimkan pekerjaan di ladang Tuhan untuk tuayan yang banyak ini. Gembala sidang kami beserta dengan keluarga terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah, dan Kau juga akan memberkati Ibu Hana Anggarini. Berkati hamba-Mu Tuhan, sehat segar bugar, diberkati dengan melimpah-limpah dalam nama Yesus. Seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, Gereja Immanuel Gloria Jesus King, diberkati melimpah dan tidak ada yang miskin lagi. Terjadilah dalam nama Yesus. Dan siap memberi dengan bersukacita di dalam nama-Mu yang penuh kuasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya kepada Tuhan bersama-sama berkata, Amin.